Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan melakukan penggantian kampas rem belakang di Yamaha X-Trade saya guys. Menggunakan kampas rem Wilwood untuk Yamaha RX King. Nah, penggantian ini saya lakukan dikarenakan kan bagian tromolnya dia udah kemakan ya. Nah, jadi walaupun ganti kampas rem yang baru, setelan pahanya itu harus diubah. Kalau nggak diubah, ya pasti langsung dalam ya. Ini udah saya akalin juga ya, biar kampas remnya itu lebih menggigit. Atau nggak dalam, pakai plat ya. Ini platnya baru saya lepas di bagian sini nih. Padahal kalau dilihat dari kampas remnya sendiri, yang RCB ini masih lumayan tebal ya. Tuh, masih cukup tebal. Terus juga permasalahan lainnya, pakai kampas rem RCB ini berisik ya, decit mulu. Itu yang bikin gak nyaman. Harus nunggu panas si velg belakangnya baru dia adem. Nah, ini untuk penampakan kampas rem Wilwoodnya. Saya beri murah ya. Cuman 28.000 ya. Harga normalnya sih sekitar 30 ribuan. Kita langsung buka aja kampas remnya. Nah, seperti ini. Dari bentuk dia beda banget ya. Pasti beda. Kayak gini nih. Untuk kampas rem RX-nya seperti ini. Dan buat yang kampas rem standar seperti ini ya guys. Nah, bobot juga lebih berat yang standaran ketimbang yang Wilwood. Terus buat panjang kampasnya sendiri, nah ini kampas rem RCB kan lebih panjang ya daripada standarnya X-Trade, sama seperti kampas remnya Fiction Old atau Bison ya. Jadi kalau dibandingin dengan kampas rem yang RX King bedanya tipis. Tapi kalau dengan yang standar jauh ya bedanya. Buat diameternya, panjang ini ya, lebarnya sama ya. Tadi kasih 2 PR juga sama. Nah, kayak gini. Dan buat pasang sih sama juga ya guys. Gak ada yang harus kita lakukan perubahan. Kalau bagian tromolnya itu udah benar-benar habis, tapi buat tromol yang masih bagus, ya nggak usah ya pakai kampas rem RX King ini. Karena saya dulu pas zaman Mio, kalau pakai kampas RX King ada yang bagian yang dipapas. Cuman lupa lagi bagian mana ya guys. Kita akan langsung pasang aja. Kita kasih sedikit grease dulu ya. Dias sama ininya, tuasnya. Sebelum kita pasangin kampas rem RX King-nya. Terus kenapa pilihannya ke Wilwood? Ya karena harganya murah. Dan untuk kampas rem juga udah paling enak ya buat saya Wilwood. Harganya murah, kualitasnya memuaskan. Kan saya udah pakai di Aerox saya ya. Kita langsung pasang dengan arah rem seperti ini ya. Arah pernya seperti ini ya guys. Ini tadinya setelan udah dalam banget ya. Kita akan kendorin dulu. Seperti ini. Terus kita pasang lagi velgnya.
Dan untuk posisi remnya lagi, ini ada penyesuaian ya guys. Dikarenakan kemarin udah pakai ganjelan, jadi saya melakukan perubahan di setelan pahanya. Karena emang settingannya kan udah dalam banget ya. Kita sesuaiin lagi sampai si setelannya nggak dalam. Normalnya sih titik yang ada di sini disamain lagi ya. Nah titik ini yang sama di asnya disesuaiin lagi sampai dapat posisi yang enak. Karena kemungkinan beda velg, beda settingannya juga ya, tergantung tingkat kedalaman dari tromolnya yang habis. Ini saya lagi nyari posisi yang enaknya dulu ya. Nah ini udah dapat posisinya ya, cuman terlalu dalam, jadi dia agak seret. Kita kendorin lagi aja. Nah sampai seperti ini ya guys, didapati setelan yang pas. Ini tinggal kita bautin lagi ya. Kalau kurang enak nanti tinggal setting-setting di bagian pahanya aja ya. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, kondisi tromol itu berbeda-beda ya. Ada yang udah parah banget, ada yang belum parah. Kalau udah dalam banget, jadi kita harus agak kebelakangin untuk posisi tromolnya. Tapi kalau baru sedikit sih, setelan standar pun sesuai dengan titik di bagian paha ininya dan asnya itu nggak masalah ya guys. Nah ini tinggal saya beresin aja, pasang lagi semua, dan nanti saya akan tes ya, lebih enak mana kapas standar dan lebih pakai mana dibanding dengan wheelboot untuk RS King ini ya guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini, kurang lebihnya saya maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.